Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Fajrin dari 11 IPA 2. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi minyak bumi. Apa sih yang dimaksud dengan minyak bumi ini? Kita simak baik-baik ya pengertian dari minyak bumi ini agar kita tahu apa yang dimaksud dengan minyak bumi ini. Oke, yang pertama ini ada pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian agar bisa kita manfaatkan, minyak bumi ini harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi ini dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Jadi sebelum kita bisa memanfaatkan minyak bumi ini harus mengalami proses pengolahannya terlebih dahulu. Jadi kita lihat proses pengolahannya ini ada tahap pengolahan minyak bumi. Yang pertama, pengolahan primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat atau fraksionasi. Maksudnya distilasi ini berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi-fraksi. Dan yang kedua, pengolahan secondary processing dilakukan dengan berbagai cara. Maksudnya itu adalah pada pengolahan minyak bumi yang kedua ini dilakukan berbagai proses selanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi yang pertama ada perangkahan, dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, dan sebagainya. Yang kedua meliputi proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Yang ketiga proses kristalasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Yang keempat, pembersihan dari kontaminasi, yaitu pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogensi. Dan kita lihat di sini ada teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk dapat dimanfaatkan perlu dipisahkan melalui distilasi bertingkat, yaitu cara pemisahannya ada fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Gas alam mengandung 80%, metana 7%, etana 6%, propana 4%, butana, dan isobutana sisanya adalah pentana. Untuk dapat dimanfaatkan, gas propana dan butana dicairkan yang dikenal sebagai LNG, yaitu liquid natural gas. Karena pembakaran gas alam murni lebih efisien dan sedikit polutan, maka gas alam banyak digunakan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Dalam tabung kecil sering digunakan untuk kemah, barbeque, dan penampik api. LNG juga banyak digunakan untuk bahan dasar industri kimia seperti pembuatan metanol dan pupuk. Kita next, jenis-jenis fraksi minyak bumi. Yang pertama ada fraksi ringan gas. Ini minyak bumi yaitu berwujud gas, di mana fraksi ini berupa senyawa dengan berat molekul yang ringan sehingga volatil atau mudah menguap. Yang kedua ada petroleum ether atau PE, merupakan fraksi hasil pengolahan minyak bumi yang banyak digunakan sebagai pelarut yang bersifat non-polar dalam reaksi kimia. Yang ketiga ada bensin atau gasolin. Fraksi ini di mana fraksi ini menjadi hasil olahan minyak bumi yang paling besar dan paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada nafta. Olahan minyak bumi ini itu merupakan senyawa dengan titik didih 175 sampai 200, sehingga senyawa ini
bisa didapatkan setelah memisahkan kandungan bensin atau gasolin dalam minyak mentah. Yang kelima ada minyak tanah atau kerosin. Olahan minyak bumi ini yaitu atau dikenal dengan minyak tanah. Minyak tanah memiliki titik didih 175-275 sehingga suhunya relatif cukup dekat dengan titik didih dari nafta. Dan yang keenam ada solar, yaitu juga dapat ada solar yang juga digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Dan yang ke-7 ada pelumas atau oli. Jadi kita sering menggunakan pelumas pada kendaraan. Ternyata pelumas tersebut juga merupakan salah satu hasil fraksi pengolahan minyak bumi. Pelumas menjadi fraksi minyak bumi dengan komponen berupa hidrokarbon, alkana dengan panjang rantai karbon 18-20 atom. Yang ke-8 ada lilin, merupakan hasil pengolahan minyak bumi lainnya, di mana struktur lilin memiliki panjang rantai karbon alkana berjumlah lebih dari 20 atom karbon. Dan yang ke-9 ada minyak bakar atau fuel oil. Minyak bakar merupakan hasil dari distilasi minyak bumi mentah sebelum terbentuknya residu pada destilat atau bisa dikatakan minyak bakar menjadi bakar ini. Dan yang ke-10 ada aspal. Aspal merupakan hasil residu dari pengolahan minyak bumi, di mana residu ini dihasilkan dari sisa distilasi minyak mentah. Kita next, di sini ada proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi dikenal sebagai sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil. Jasad rendik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Lalu di sini ada komposisi minyak bumi. Yang pertama ada senyawa hidrokarbon alfatik rantai lurus. Ini disebut alkana atau normal parafin. Senyawa ini banyak terdapat dalam gas alam dan minyak bumi yang memiliki antar karbon pendek, contohnya etana propana. Yang kedua ada senyawa hidrokarbon bentuk siklik, yaitu merupakan senyawa hidrokarbon golongan sikloalkana atau sikloparafin. Senyawa hidrokarbon ini memiliki rumus molekul sama dengan alkena. Yang ketiga ada senyawa hidrokarbon aromatik, yaitu merupakan senyawa hidrokarbon yang terbentuk siklik segi 6 berkaitan rangkap 2 selang-seling dan merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Dan yang terakhir ada senyawa hidrokarbon alfatik rantai bercabang. Merupakan jumlah senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alfatik rantai lurus dan senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata, dimohon maaf.